أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم
وإن تولوا فاعلموا أنما الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله اللهم صل على آل محمد. اللهم صل على محمد. Jemaah sekalian dimanapun berada, terima kasih banyak, syukran katsiran telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca bersama tadi menjadi wasilah bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu semuanya di hadapan Allah SWT untuk nanti di yaumil akhir mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya. Kita teruskan surat Al-Anfal kita, surat yang ke-8. Al-Anfal secara bahasa artinya sitaan perang, atau ada menerjemahkannya dengan rampasan perang. Surat ini turun di Madinah, tapi ada hal-hal yang terjadi di Mekah dibicarakan di dalamnya, karena di dalam surat ini berbicara tentang perang Badar, artinya perang melawan orang-orang yang tinggal di Mekah. Karena turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 75 ayat. Dan tadi kita telah membaca sampai ayat yang ke-40. Ini masih berbicara tentang orang yang tidak berhak atau kelompok yang tidak berhak mengurusi Masjidil Haram. Asbabun nuzulnya berkenaan dengan perang Badar yang kemudian merembet pada Abu Sufyan yang merupakan tokoh utama di Mekah pada saat itu, yang terdepan, yang berada di garis depan melawan Rasulullah SAW. Sampai nanti kita lihat berdasarkan asbabun nuzulnya bagaimana Abu Sufyan berinfak, boleh dikata mengeluarkan hartanya yang banyak untuk mengalahkan Rasulullah SAW. Mari kita review dari ayat yang ke-35. Ayat 35, ayat terakhir yang kita bahas, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Kita tahu bahwa sebetulnya waktu turunnya ayat ini, orang Mekah tidak salat. Kenapa? Karena mereka itu musyrik. Mereka penyembah berhala, mereka menentang Nabi. Lalu kenapa tiba-tiba salat di sini? Bahkan di dalam surat Al-Alaq kita pernah lihat ketika Nabi salat, bahkan mereka melemparinya dengan jeroan atau dengan perut kambing. Nah, mereka mengganggu Nabi, bahkan menghalang-halangi. Ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Alaq. Ar-ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalat. Apakah engkau telah melihat orang yang melarang ketika seorang hamba sedang sholat? Diabadikan dalam surat Al-Alaq. Dan itu kasusnya sama di Mekah, berarti tokohnya adalah Abu Sufyan. Tapi kenapa tiba-tiba dikatakan sholat di sini? Ya, karena ayat ini akan diberlakukan Allah sampai akhir masa, sampai hari kiamat. Artinya ada orang-orang yang sebetulnya mengaku salat, tapi kemudian mengaku juga sebagai walinya Masjidil Haram. Padahal sudah disampaikan secara historis dan secara teologis bahwa Masjidil Haram itu tadinya adalah tanah kosong yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, nabinya, Nabi Ibrahim, bersama dengan putranya Nabi Ismail. Ini tidak bisa dipungkiri karena bukan hanya tercatat dalam sejarah, tapi termanifestasi dalam bentuk manasik haji dan umroh. Seluruh manasik haji dan umroh kita berkaitan dengan
Nabi Ibrahim dan keluarganya di tempat itu. Dan setelah Nabi Ibrahim menunaikan tugasnya di sana, menempatkan istrinya, anaknya di sana, dan telah membangun Ka'bah, diajarkan kepadanya juga manasik haji, lalu kemudian Allah mengatakan, saya angkat kamu sebagai imam bagi seluruh manusia, yang pusatnya di Masjidil Haram itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada seluruh keturunannya yang menjadi penerus. Kata-kata seluruh keturunannya menjadi penerus tentu termasuk Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan juga dari klan Bani Ismail. Tetapi ada tetapinya. Di ayat itu dikatakan, benar dari keturunanmu, tapi hanya yang suci saja. Allah menekankan, menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 124 itu, dengan kata-kata yang sangat terang benderang, jelas sekali seperti jelasnya matahari di siang hari. Apa kata Allah? La yanalu ahdi zalimin. Ini berlaku bagi keturunanmu, wahai Nabi Ibrahim, di Mekah ini, tetapi tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Jadi sudah jelas. Dengan demikian Abu Sufyan sudah tidak masuk di dalamnya. Bukan hanya dia zalim, tapi menentang kenabian. Lalu kemudian adakah orang-orang yang sependapat, sepaham atau sepikiran Abu Sufyan sampai sekarang? Ya tentu saja ada. Karena setiap pelaku sejarah sekaligus melahirkan karakter personal. Jadi setiap pelaku sejarah bukan hanya pelaku sejarah, tetapi sekaligus memiliki karakter. Nah, karakter ini bisa berada pada siapapun juga. Nah, maka misalnya karakter Abu Sufyan ada pada kita, ya berarti kita sebut dengan Sufyani. Kita disebut dengan memiliki karakter seperti Abu Sufyan. Seperti mana memiliki karakter seperti Muhammad bin Abdullah, disebut dengan karakter Muhammadi. Jadi ada Muhammadi, ada Sufyani. Nah, kita tinggal mau ikut yang mana. Baik Muhammadi ataupun Sufyani tetap sama-sama salat sekarang. Karena sekarang semua dunia Arab sudah Islam. Nah, tetapi Allah mengatakan, wa makana salatuhum. Tiadalah salat mereka indal bait, di sekitar Baitullah itu, kecuali mukaan wa tasdiakan, hanya siulan dan tepukan tangan, tidak bermakna. Fadzuqul adzab, Allah mengatakan rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, karena kalian mengingkari. Apa yang diingkari? Yaitu hak prerogatif Allah terhadap penerus kenabian yang berpusat di Baitullah Masjidil Haram itu. Mereka mengaku walinya, padahal bukan mereka walinya. In awliya'uhu illal muttaqun. Yang berhak menjadi walinya adalah orang bertakwa. Nah, ini pembahasan terakhir kita di ayat 35. Mereka membelanjakan uang begitu banyak. Tapi bukan untuk agama Allah, tapi untuk menegaskan eksistensi kekuasaan mereka. Untuk menegaskan keberlanjutan atau keterusan kekuasaan dinasti keluarga mereka, Abu Sufyan. Mari kita lihat ayatnya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru. Kita sudah sampaikan bahwa dari ayat di atas ini adalah alladzina kafaru adalah Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan dan teman-temannya kan jamak nih, alladzina kafaru. Jadi di sini adalah kita sudah terangkan juga pada pembahasan kita sebelumnya. Jadi innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir itu yunfiquna, mereka membelanjakan amwalahum, harta benda mereka. Jadi disebutkan ini ada perbuatannya yang mirip dengan kita juga, yunfiquna amwalahum. Jadi dari sini kita lihat tidak semua orang yang membelanjakan hartanya itu benar. Karena ini menggunakan kata yunfiquna, menginfakkan. Ini kan kalau kita terjemahkan bahasa kita adalah menginfakkan amwalahum, harta benda mereka. Jadi mereka menafkahkan atau menginfakkan harta benda mereka. Tujuannya, li-nya adalah tujuan. Apa tujuannya? Yasuddu an sabilillah. Tujuannya justru untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi liyasuddu an sabilillah. Menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Manusia siapa? Seluruh, baik Islam ataupun non-Islam.
fasayunfiqunaha, dan mereka akan terus menginfakkannya. Jadi sayunfiquna, akan terus menginfakkan. Karena mereka di sini tadi yunfiquna, lalu kemudian di sini ada sa ini. Ya. Di sini ada saufa, ini singkatan dari saufa, artinya untuk akan datang. Ya. Dan ini sudah terjadi sekarang. Ya. Kan yunfiquna di sini sekarang dan seterusnya. Lalu fasa, jadi artinya apa? Akan terus seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwa ini kejadian sampai akhir zaman. Ada orang seperti itu. Jadi yunfiquna, kemudian fasayunfiquna. Fa-nya di sini terkait dengan ini. Jadi akan ada terus kelompok di dalam Islam ini yang akan membelanjakan hartanya bukan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, bukan untuk memperjumpakan manusia dengan Tuhannya, tetapi untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Bagi kebanyakan orang tidak mengetahuinya, ingat kata-kata di atas, ulakin aksara nasi la ya'lamun. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Jadi fasayunfiquna, mereka akan terus menginfakkan, belanjakan hartanya. Summa kemudian takunu alaihim, mereka akan menjadi alaihim, atas perbuatan mereka itu hasratan. Mereka akan menjadi menyesal. Kenapa menyesal? Karena memang motifnya, niatnya bukan untuk lillahi ta'ala. Bukan motifnya, bukan niatnya kurbatan ilallah atau taqarrub ilallah. Niatnya adalah menegaskan kembali eksistensi mereka. Kemudian ketika eksistensi kekuasaan mereka semakin tergerus, maka mereka menyesali perbuatan mereka, tindakan mereka menginfakkan. Karena bagi mereka infak itu bukanlah untuk berharap balasan imbalan dari sisi Allah. Infak mereka itu tadi adalah untuk menegaskan eksistensi mereka. Dengan demikian infak mereka itu adalah investasi, pelaburan. Ketika investasi atau pelaburan mereka itu tidak berhasil, yang terjadi adalah hasratan, penyesalan. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa kalau kita berbuat, perbaiki niat. Karena kalau niat kita bukan karena Allah, nanti menyesal. Kita berbuat dan tidak mendapatkan sesuatu, kita tidak mendapatkan apresiasi, maka kemudian kita akan menyesal. Nah, untuk menghindari penyesalan ini, maka infak kita, harta benda kita yang kita infakkan, harus lillahi subhanahu wa ta'ala, ataukah li kurbatin ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak, maka terjadi seperti ini, summa takunu alaihim hasratan. Mereka akan kemudian menyesal, summa kemudian yuglabun, mereka akan kalah. Jadi berdasarkan ayat ini, pada akhir zaman, model berislam Sofiani ini pasti akan kalah. Ya, berdasarkan ayat ini. Karena model-model Islam seperti inilah yang gampang sekali dipergunakan, berkoalisi, berkongsi dengan NATO, dengan Amerika, dengan Israel. Ya, gampang sekali. Kenapa? Karena motifnya bukan lillahi ta'ala. Motifnya adalah menegaskan eksistensi kekuasaan mereka. Maka kalau NATO, Amerika, Israel bisa menjamin keberlangsungan kekuasaan mereka, maka mereka akan mendukungnya. Jadi mereka tidak ada hubungannya dengan agama sebetulnya. Maka Tuhan mengatakan yang seperti ini pasti akan kalah. Ya, waktu akan menunjukkan bahwa mereka akan menyesal dan akan kalah. Summa yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Nah, pada akhirnya apa? Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu kembali ke atas ini tadi. Ya. Kembali ke sini. Jadi kembali cara berislam seperti ini. Cara berislam seperti ini kelihatannya menginfakkan harta, apa kata Allah? Ila jahannama yuhsyarun. Kelak akan dikumpulkan ke dalam api neraka jahanam. Ila jahannama yuhsyarun. Ke dalam neraka jahanam lah mereka akan dikumpulkan. Artinya dikumpulkan sesamanya. Ya, maka nanti deh berikutnya orang-orang seperti itu nanti akan bahu-membahu, bantu-membantu sesamanya mereka. Supaya kelihatan, oh mereka ini sesama al-khabith. Al-khabithuna atau al-khabithat. Itu nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ayat-ayat yang sejalan dengan ini. Ya. Kita lihat di surat An-Nisa. Ya.
Surat An-Nisa surat 4:38. Ayatnya senafas dengan itu. Walaupun kasusnya beda tapi senafas. Allah katakan walladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta bendanya ria. Ria itu ingin dilihat, ingin diakui. Hanya ingin mendapatkan pengakuan. Kalau pengakuan kan berarti zahir, lahiriah. Hanya ingin mendapatkan pengakuan eksistensial. Pengakuan akan kekuasaan mereka, keberlangsungan kekuasaan mereka. Ria'an nas, kata nas di sini bukan hanya orang Islam, seluruh manusia. Mereka ingin diakui sebagai eksis di sana. Wala yu'minuna billahi, mereka sama sekali tidak dimotivasi oleh iman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, juga bukan karena beriman kepada hari akhir. Nah, ternyata orang seperti ini adalah orang yang telah terkooptasi, telah terpengaruh oleh apa? Oleh syaitan. Sudah terpengaruh oleh syaitan. Wa may yakunis syaitan, siapa menjadikan syaitan lahu qarina. Qarina itu sebagai temannya. Jadi siapa menjadikan syaitan sebagai teman baginya? Nah, kalau di dunia siapa? Kita sudah tahu. Israel, NATO, Amerika Serikat. Karena kerjanya mereka melakukan kejahatan demi kejahatan sepanjang sejarah. Ya. Maka siapa menjadikan mereka sebagai karinnya? Apa kata Allah? Fasa aqarina, maka itulah seburuk-buruk teman. Bahkan di sini terjemahnya sejahat-jahat teman. Artinya kita berteman dengan orang paling jahat. Ya, kalau bersekutu dengan syaitan. Ya, dan ini artinya ada orang beriman seperti itu. Karena penggunaan kata la yu'minuna di sini artinya mereka mengaku beriman. Ya, karena tadi dikatakan mereka juga menginfakkan harta benda mereka. Tapi bukan based on iman. Bukan berdasarkan iman, tetapi ria'an nas. Hanya karena ingin diaku, diapresiasi, dilihat oleh manusia. Al-Baqarah. Sebaliknya, orang yang menginfakkan hartanya karena Allah, ridho Allah, nah ini jadi ya. Jadi sama-sama yunfiquna juga amwalahum, sama-sama tulisannya nih. Ini sama-sama tulisannya yunfiquna amwalahum. Ini juga yunfiquna amwalahum. Pembahasan kita juga tadi di sini. Yunfiquna amwalahum ini sama, ya. Wa mathalu, dan perumpamaan alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan atau membelanjakan, menginfakkan harta benda mereka ibtigha'a mardatillah, semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Jadi ada orang menginfakkan harta benda. Jadi jemaah sekalian, kita pernah sampaikan di sini, kita manusia ini pasti ada yang kita miliki. Ada yang memiliki harta, ada yang memiliki ilmu, ada yang memiliki tenaga. Tenaga berarti waktu. Ya. Nah, bagi kita ini bisa menginfakkan semuanya. Kalau dia berilmu, infakkanlah ilmunya. Yang berharta, infakkanlah hartanya. Jangan orang berilmu hanya berharap orang berharta menginfakkan hartanya. Tapi orang berilmu tidak mau menginfakkan ilmunya. Sedikit-sedikit bicara fulus. Ya. Maka orang berilmu harus berpikir juga menginfakkan ilmunya. Nanti orang berharta juga berpikir menginfakkan hartanya. Akhirnya nanti ketemu. Begitu juga orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu, ya bisa menginfakkan waktu atau tenaganya. Ya. Jadi kita bisa, jadi dengan demikian juga sekali berbahagia, dengan semua berpikir karena Allah semuanya bisa jalan. Tapi kalau misalnya kalau orang berilmu tidak menginfakkan ilmunya, harus dijualin ilmunya misalnya, harus bayar sekian. Akhirnya nanti orang tidak punya harta, tapi punya waktu dan tenaga, tidak bisa ikut. Kenapa nggak punya harta? Nah, tetapi kalau semua orang berpikir menginfakkan karena Allah, maka orang yang tidak punya uang sekalipun, hanya punya waktu dan tenaga juga bisa ikut. Kenapa? Ya karena dia hanya punya waktu dan tenaga. Kalau disuruh menginfakkan hartanya, ya tidak bisa. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian, kita saling berbagi namanya. Bertemulah di situ. Pertemuannya di mana? Yaitu lillahi ta'ala atau qurbatan ilallah. Nah, maka Allah mengatakan, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya ibtigha'a mardatillah, semata-mata karena mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasbitan min anfusim. Jadi hanya mardatillah, ridha Allah, tidak mengharap apa-apa. Kemudian wa tasbitan min anfusim, untuk memperkuat dirinya sendiri.
Karena kalau kita berusaha untuk berbuat demi Allah, maka yang paling kuat, yang menjadi kuat paling pertama adalah diri kita, jiwa kita. Namanya tauhid. Ya. Iman tauhid kita akan menjadi kuat. Tathbitan min anfusihim. Demi kekuatan dari diri mereka sendiri. Maka perumpamaan ini seperti ini kan, perumpamaan ini matal. Kamatali jannatim, maka perumpamaan mereka itu adalah seperti jannah, taman, kebun yang indah, birabwatin, di dataran yang tinggi. Yang pernah datang ke dataran tinggi pasti menyaksikan kesuburan di sana, keindahan taman di sana. Pernah datang ke puncak, pernah datang ke Kamerun Highland di Malaysia, itu pasti akan menyaksikan tempat itu sangat sangat subur, sangat indah, banyak kebun teh misalnya, taman-tamannya indah. Jadi kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha difain. Apabila menimpanya wabilun, hujan lebat, atau hujan lebat menimpanya, kalau hujan lebat menimpanya, fa'atat ukulaha, maka dia akan berbuah difaini, 2 kali lipat. Fa'in lam yusibha wabilun fatallu. Tapi kalau tidak mendapatkan hujan lebat, dia tetap berbuah juga. Fa'in lam yusibha wabilun fatallu. Walaupun itu adalah hanya hujan kecil, tetapi tetap saja berbuah lebat. Cuma tidak 2 kali lipat seperti ini, tapi tetap berbuah lebat. Artinya orang yang ikhlas karena ridho Allah dan memperkuat hatinya, mendapatkan atau tidak mendapatkan sesuatu sama saja, menyuburkan hatinya dan memperkuat dirinya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ingat, semua yang kita lakukan itu Allah lihat ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah tidak pernah buta, tidak akan buta terhadap perbuatan kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itulah mengetahui dan melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, ini adalah 2 ayat yang sejalan dengan ayat kita ini. Satu adalah ada orang berinfak tetapi hanya untuk tadi riya anas, atau di sini sebutkan liyasuddu an sabilillah. Tetapi ada juga orang berinfak adalah mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Jadi 2 macam, ya. Nah, mereka yang berinfak untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah atau riya anas, Allah mengatakan ila jahannama yuhsyarun. Mereka akan dikumpulkan nanti di neraka jahanam sesama orang seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat asbabun nuzul ayat ini berdasarkan buku atau kitab Asbabun Nuzul Imam Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam bukunya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, yang merupakan catatan pinggir dari buku utamanya, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran, ditulis di samping-sampingnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah penafsiran penafsiran daripada, bukan penafsiran ya, Asbabun Nuzul yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti. Nah, ini dia. Mulai daripada 36. Nanti akan sampai ke beberapa ayat berikutnya. Nah, kita lihat. Di ayat yang pertama Allah berfirman, innal ladzina kafaru, tadi yang kita baca, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannama yusyarun. Sebab turunnya ayat, kata Imam Suyuti dalam Asbabun Nuzulnya ini, ya. Ibnu Ishaq mengatakan, aku pernah diberitahu oleh Az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ibnu Hibban, ya. Asim bin Umar bin Qatadah, Ibnu Qatadah, dan Al-Husain bin Abdurrahman bin Amr bin Sa'ad, bahwasanya ketika Quraisy kalah pada perang Badar. Ingat tadi perang Badar kita sudah bahas sebelumnya, yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Anfal ini, dan mereka pulang ke Mekah. Jadi orang-orang Quraisy ketika kalah dalam perang Badar, lalu mereka pulang ke Mekah. Abdullah bin Abi Rabi'ah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Safwan bin Abi Umayyah, Abu Umayyah.
Jadi Abdullah bin Abi Rabi'ah, Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Abi Umayyah. Saya ulangi karena ini terkenal, nama-nama ini terkenal dari klan Umayyah. Ya. Nanti Safwan menjadi tokoh utama. Ya. Dalam apa namanya, dalam berdirinya nanti dinasti Umayyah bersama dengan Marwan. Jadi bersama-sama sejumlah orang Quraisy yang lain. Jadi 3 orang ini, Abdullah bin Abi Rabi'ah, Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin, makanya nanti Ikrimah bin Abu Jahal ketika terjadi Futuh Makkah itu melarikan diri, takut. Padahal tidak ada ancaman dari Nabi. Ikrimah nanti bin Abu Jahal ini setelah Futuh Makkah itu nanti mereka melarikan diri, takut. Ya, pasti dia katakan, pasti saya akan dibunuh oleh Nabi ini. Nah, maka kemudian Nabi menanyakan kepada istrinya, mana Ikrimah? Istri mengatakan, dia lari wahai Rasulullah. Istrinya apa? Nabi mengatakan, coba suruh orang menyusul dia. Ini bawa serban saya, tunjukkan bahwa ada pengampunan kepadanya. Ya, gitu. Maka kemudian disusullah dan ketemu di tepi pantai, sudah ingin menyeberang ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, seperti itu. Akhirnya kemudian kembali. Jadi kesimpulannya, ini adalah orang-orang yang punya peran yang sangat penting di dalam membantu nanti Abu Sufyan dan kawan-kawan di dalam selalu menciptakan peperangan kepada Nabi. Jadi bersama-sama sejumlah orang Quraisy yang lain yang ayah atau anak mereka tewas pada perang tersebut. Kan di sana ada ayah, ada anak. Kan biasanya kalau bepergian orang satu keluarga, ada anaknya, ada ayah. Seperti Nabi juga dulu kalau pergian bersama dengan pamannya Abu Thalib, ya biasa ikut. Kemudian mereka apa? Mereka menemui Abu Sufyan. Mereka menemui Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy yang punya barang dagangan dalam kafilah itu. Jadi ada orang yang tidak ikut tetapi mengamanahkan barang dagangannya kepada kafilah tersebut. Kan tadi sebelumnya kita bicara. Beda adalah kafilah yang pulang dari Syam menuju kembali ke Mekah. Ya. Kemudian dicegat oleh Nabi karena mereka telah menyita barang-barang orang Muslim yang hijrah ke Madinah. Mereka berkata, maksudnya mereka tadi berkata kepada Abu Sufyan, hai orang-orang Quraisy, Muhammad telah membantai, lihat kata-katanya, Muhammad telah membantai orang-orang terbaik di antara kalian. Penggunaan kata membantai di sini kan menunjukkan bahwa mereka mengglorifikasi kejadian ini. Ya. Sehingga berubah menjadi hoax, yaitu di framing namanya. Maka bantulah kami dengan harta ini untuk memeranginya. Mudah-mudahan kita dapat membalas dendam kepadanya. Jadi mudah-mudahan kita dapat membalas dendam kepadanya, kepada Nabi Muhammad dan teman-temannya. Jadi kesimpulannya ini bahasanya sekarang Sufyani melawan Muhammadi. Ya. Mereka pun sepakat. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu yang ini, surat Al-Anfal ayat 36 dan seterusnya. Ya, bukan hanya sampai dan seterusnya. Ya. Bukan hanya ayat 36 tapi ayat seterusnya. Ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hakim bin Utaibah. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hakim bin Utaibah bahwasanya ia mengatakan, ayat ini turun menceritakan tentang, ingat, ayat ini turun, ya, jadi kita kasih tanda di sini, ayat ini turun menceritakan tentang Abu Sufyan yang mendermakan 40 uqiyah emas kepada kaum musyrikin. 40 uqiyah. Satu uqiyah berapa? Satu uqiyah itu, ya, satu uqiyah kita tulis U, ya, uqi, ya, sama dengan 28 gram. Ya, ini uqiyah emas. Satu uqiyah sama dengan 28 gram emas. Dikali 40 ini. Berapa kalau dikali 40 ini? 28 kali 40. Ya. Jadi 28 kali 40 dapat kita bayangkan. Itu yang digunakan oleh Abu Sufyan. Baru Abu Sufyan ini. Ya. Ini dicatat dalam sejarah. Ayat ini turun menceritakan tentang Abu Sufyan yang mendermakan 40. Jadi artinya Abu Sufyan termasuk kaya pada saat itu. Karena pada saat itu punya emas yang diinfakkan sebanyak 40 kali 28 gram emas, itu pasti kaya. Ini yang diinfakkan, belum lagi dengan dimiliki. Dari mana kekayaan mereka datang?
dari jemaah-jemaah haji dan umrah yang datang setiap tahun. Itulah sebabnya mereka sangat tidak senang kepada Muhammad, karena bisa akan mengalihkan kebiasaan orang berhaji kepada cara-cara baru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad nantinya, yang lebih menganjurkan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Jadi kita ulangi, ayat ini turun menceritakan tentang Abu Sufyan yang mendermakan 40 ukiah emas kepada kaum musyrikin. Jadi Abu Sufyan mendermakan 40 ukiah emas kepada kaum musyrikin. Makanya diceritakan di sini, innalladzina kafaru. Jadi alladzina kafaru adalah Abu Sufyan CS. Yunfiquna, membelanjakan amwalahum, harta benda mereka, yaitu 28, maaf, 4, berapa tadi? 40, ya, 40 ukiah emas. Satu ukiah 28 gram, hanya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah model keberislam seperti ini sekarang sudah tidak ada? Jawabannya masih ada. Sedangkan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abza dan Sa'id bin Jubair bahwasanya ayat ini turun menceritakan tentang Abu Sufyan. Ini banyak sekali riwayat. Semua riwayat menjelaskan bahwa itu adalah Abu Sufyan. Turun menceritakan tentang Abu Sufyan. Pada perang Uhud dia menyewa 2.000 orang, masih bayangkan. Di perang Badar, sekarang muncul lagi nanti di perang Uhud. Kan perang Uhud baru kemudian perang Khandak, baru perang Badar. Maaf, perang Uhud. Perang Badar, Khandak, Uhud. Nah, pada perang Uhud ia menyewa 2.000 orang Habasyah. Itu Abu Sufyan menyewa 2.000 orang Habasyah. Jadi pada saat itu sudah terkenal ada namanya tentara bayaran. Ya, sudah pada saat itu sudah tentara bayaran untuk memerangi Nabi Muhammad, bayangkan. Dan sampai sekarang kita menyaksikan bagaimana tentara bayaran ini beraksi sekarang di Aleppo, di Suriah, untuk menyerang konsulat Iran dan menyerang pemerintah Suriah. Kenapa? Karena pemerintah Suriah lah yang menyebabkan masuknya senjata-senjata ke Hezbollah, yang menyebabkan kerepotan Israel untuk menghadapinya, sampai dulu lantala itu Tel Aviv dan Haifa, 2 kota besar di Israel. Akhirnya kemudian meminta ceasefire atau gencatan senjata. Ya. Jadi orang-orang ini sebetulnya bukan orang Islam, mereka orang bayaran. Ya. Nah, ini sudah terjadi dulu ini. Bayangkan pada perang Uhud mereka menyewa 2.000 orang Habasyah. Salah satu diantaranya adalah ahli tombak, yang nanti ahli tombak itu nanti menombak paman Nabi yang bernama Hamzah. Ya. Jadi Hamzah nanti ditombak oleh salah seorang dari mereka. Lalu dibelah dadanya dan dimakan hatinya oleh istri Abu Sufyan, yaitu Hindun. Ya. Jadi Abu Sufyan, istrinya namanya Hindun, punya anak namanya Muawiyah, punya cucu namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pada perang Uhud yang menyewa 2.000 orang Habasyah dengan upah yang cukup besar. Bayangkan upah yang cukup besar untuk membantunya memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diabadikan oleh siapa? Oleh Jalaluddin As-Suyuti, salah satu penulis tafsir Jalalain, yang merupakan ahli tafsir, ahli ulumul Quran, yang bermazhab Syafi'i. Menjelaskan tentang kejadian ini. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa di Kementerian Agama Indonesia pun dituliskan ini Abu Sufyan, karena memang jelas sekali asbabun nuzulnya. Jadi 38 ini nanti muncul lagi lilladzina kafaru. Qul lilladzina kafaru. Bilang, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu Abu Sufyan and the gang. Indian tahu kalau mereka itu berhenti memerangi Nabi, yughfar lahum. Mereka akan diampuni maka ada salaf atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Tapi setelah diampuni, ya'udu, kembali lagi. Wa in ya'udu, dan apabila kembali lagi, ingat tadi pelaku-pelaku yang kita tulis, lihat, faqad madat sunnatul awalin. Maka ingat, berlaku sunnah awalin. Berlaku hukum-hukum yang menimpa orang-orang terdahulu. Mereka akan dikalahkan dan mereka akan dihancurkan. Jadi ini jemaah sekalian berbahagia, tertera di dalam Al-Quran. Jadi terang benerang ini Al-Quran. Ya, kita lanjut.
Kenapa Tuhan membiarkan mereka seperti itu? Seperti yang terjadi sekarang, kok kenapa dibiarkan? Kenapa Israel kelihatannya masih eksis saja? Ya sebetulnya sederhana, supaya yang sampah dikumpulkan sesamanya sampah, yang emas dikumpulkan sesamanya emas. Ya. Ingat mas, berbahagia orang-orang para pemulung di sini mencari barang berharga karena dia tidak sampai hati mengumpulkannya bersama dengan sampah. Jadi yang masih punya nilai diambil, ya, yang tidak punya nilai baru jadikan sampah. Nah, di dunia saya seperti itu, apalagi Allah. Jadi dibiarkan kejadian ini terjadi supaya Allah nanti memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk, mana manusia baik dan mana manusia buruk, mana yang berkarakter Sufyani tadi dan mana yang berkarakter Muhammadi. Ya. Firman Allah, liyamizallahu. Jadi tujuannya ialah, li-nya di sini adalah lam ta'lil atau tujuan ini. Ya. Kenapa tujuannya tadi dibiarkan begitu tadi, melimpahkan hartanya. Kemudian ada orang yang ikut, nah, supaya ketahuan yang bergabung dengan mereka berarti al-khabitha. Ya. Yang menolak mereka at-thayyib. Nah, cuma untuk membedakan ini saja. Ya. Untuk membedakan antara al-khabitha dengan at-thayyib. Al-khabitha yang buruk, ya. At-thayyib yang baik. Ya. Jadi tujuannya adalah liyamizallah, supaya Allah memisahkan, memilah. Seperti tadi pemulung sampah itu memilah mana barang berharga diambil, diselamatkan. Jangan sampai bergabung dengan sampah. Ya. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyibi, supaya Allah memisahkan, ya, kan, membedakan, memisahkan. Makanya kan kalau bayi itu sudah bisa membedakan, namanya mumayyiz. Mumayyiz. Liyamizallahul khabitha, supaya Allah memisahkan atau membedakan antara al-khabith minat thayyib. Jadi kejadian di Timur Tengah ini dibiarkan berlalu supaya berkumpullah. Ya, dulu pada tahun 2014 masih banyak yang ikut kepada kelompok Aleppo itu, kelompok Idlib, kelompok yang masuk melalui Turki, difasilitasi oleh Turki, melalui senjata-senjata berat, karena tidak mungkin memiliki senjata berat kalau tidak melalui itu negara. Ya. Kita masuk ke negara orang saja, menyembunyikan saja sebungkus apa itu namanya itu narkotik, pasti ketahuan. Masa membawa senjata besar begitu nggak kedeteksi, harus kedetek. Ya. Coba lihat sekarang orang yang menguasai Aleppo sementara sekarang tiba-tiba menyerang setelah Israel hampir kalah. Jadi setelah Israel hampir mau kalah dari dari Hizbullah, maka ada kerjasama antara diplomatik dan lapangan. Diplomasinya Amerika dan Macron mempercepat memaksa mereka untuk bergencatan senjata karena menyelamatkan mukanya Israel. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok yang mengaku berjenggot seakan-akan Islam ini menyerang Aleppo sekarang. Ya, jadi semakin kelihatan sekarang bekerja atas siapa mereka. Terus selama ini senjatanya dikemanakan? Kenapa tidak nembak ke Israel? Ya. Kenapa nembaknya kepada sesama Muslim? Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, liyamizallahul khabitha minat thayyib, supaya jelas antara yang khabith dan thayyib, antara manusia berkarakter buruk dan manusia berkarakter baik suci. Ya. Baru kemudian wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din. Kalau Allah membiarkan al-khabitha ini, yang buruk ini, ya, ba'dahu sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Ya. Nanti membantu sebagian mereka. Siapa yang bantu Israel sekarang? Siapa yang bantu NATO sekarang? Siapa yang bantu Amerika sekarang? Yang ketahuan. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din. Baru kemudian fayarkumahu jami'a. Fayarkumahu jami'a. Nanti mereka dikumpulkan semuanya. Yarkumah di sini artinya dikumpulkan mereka semuanya. Ya, semuanya mereka dikumpulkan menjadi satu kelompok. Baik yang di sana kan ada macam-macam agamanya. Ada Katoliknya, ada Protestannya, ada Yahudinya, ada Islamnya, macam-macam. Makanya tidak ada kaitannya dengan agama, ini kaitannya dengan kejahatan kemanusiaan. Ya. Apakah lantas karena ada Katoliknya, Katolik buruk? Bukan, ini orangnya. Apakah lantas sana karena ada Protestan buruk? Bukan, ini orangnya. Apakah karena ada orang Islam, Islamnya buruk? Bukan, ini orangnya. Jadi ada orang yang kebetulan beragama Islam, ada orang yang kebetulan beragama Katolik, ada yang kebetulan beragama Protestan, ada yang kebetulan beragama
Yahudi, ada bahkan tidak beragama di sana. Ya, tetapi karakternya sama. Apa? Yaitu al-khabith, buruk. Tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Maka mereka itu fayarkumahu jami'a, Allah kumpulkan semuanya, fayaj'alahu fi jahannama. Lalu kemudian Allah masukkan mereka semuanya ke dalam neraka jahanam. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi jemaah sekalian serbakan ini Al-Quran jelas sekali. Ya. Bagaimana Allah berbicara tentang kejadian-kejadian di sekitar, di dulu sampai sekarang masih sama. Karakternya sama, orangnya berbeda. Kita lihat surat Al-Maidah. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 100 persis. Qul, katakanlah Muhammad, la yastawil khabisu wat tayyibu. Tidak sama antara al-khabis, orang yang berkarakter buruk, wat tayyib, dan orang berkarakter baik. Tidak sama. Orang yang berkarakter buruk ya akan membela sesamanya orang buruk. Orang yang berkarakter baik akan membela sesamanya orang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis. Ingat, kata-kata ini menarik. Tidak sama antara orang yang berkarakter buruk dan orang yang berkarakter baik. Walaupun orang yang berkarakter baik itu menakjubkan hatimu. Karena apa? Karena mereka banyak. Kasratul khabis ini. Jumlah mereka banyak. Kasratul khabis, banyaknya orang yang berkarakter buruk. Jadi walaupun mereka banyak jumlahnya, banyak hartanya, tapi tetap saja tidak sama. Jangan kamu takjub dengan banyaknya. Karena manusia bukan ditentukan oleh kuantitasnya. Manusia ditentukan oleh kualitasnya. Manusia ditentukan bukan oleh kuantitinya, tapi kualitinya. Walaupun seluruh manusia kalau buruk ya tetap buruk. Walaupun satu orang kalau dia nabi ya tetap nabi, dia tetap mulia di sisi Allah. Jadi la yastawil khabithu wat thayyibu walau ajabaka kasratul khabith. Walaupun mereka banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa al-khabith ini bisa banyak. Tetapi bagi orang thayyib tidak perlu terpukau, tidak perlu takjub dengan itu semuanya. Apalagi sampai pada tingkat takut. Fattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Jangan bertakwa kepada mereka. Ya ulil albab. Jadi mereka yang at-thayyib ini adalah ulul albab. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan begitu kalian dapat kemenangan, beruntung. Surat An-Nur. Surat An-Nur ini ayat 26, ya. 24, 26. Allah berfirman, al-khabisatu lil khabisin. Biasa diartikan orang ini bahwa ya perempuan buruk nanti akan menikah dengan laki-laki buruk. Sebetulnya kalau menurut saya bukan itu. Karena kalau ini kita gunakan penafsiran seperti itu, bagaimana dengan Nabi Lut? Bagaimana dengan Nabi Nuh? Nah, artinya begini. Lil al-khabisatu, wanita-wanita yang buruk, berkarakter buruk, ya, tetap akan mencari kelompok yang buruk juga. Ya. Lil khabisin. Kata lil khabisin di sini tidak bisa diartikan laki-laki saja, tetapi kelompok menyeluruh. Ya. Kalau menyeluruh kan menggunakan bentuk laki-laki dalam kaidah bahasa Arab. Jadi kalau ada wanita yang buruk, pasti yang dicari kelompok buruk juga. Contohnya istrinya Nabi Nuh. Contohnya istri Nabi Lut. Ya. Jadi al-khabisuna lil khabithis. Khabis begitu juga. Wal khabisuna, kalau ada laki-laki yang buruk, dia akan berkumpul juga dengan laki-laki, dengan perempuan yang buruk. Maksudnya dengan kelompok yang buruk. Termasuk kalau itu adalah perempuan. Jadi selalu berkumpul sesamanya. Sebaliknya, wat thayyibatu lit thayyibin. Thayyibatu lit thayyibin. Yaitu wanita-wanita yang baik selalu akan mencari laki-laki yang baik ataukah kelompok yang baik. Contohnya misalnya istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun dekat sekali hubungannya dengan keluarga Nabi Musa. Kenapa? Karena at-thayyibatu lit-thayyibin, bahkan terhadap suaminya dia berikan doanya dalam Al-Quran, minta supaya dilepaskan. Ya. Di dalam surat At-Tahrim dikatakan bahwa istri daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata fir'aun. Ya, ketika dia mengatakan
Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, bangunkanlah aku istana di sisimu dan lepaskanlah aku ya dari Fir'aun dan amal perbuatannya. Coba kita lihat. Jadi at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Orang-orang yang baik itu ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Orang apapun kata orang, dia terbebas karena namanya orang baik. Semua kata-kata orang seperti misalnya Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir, sebagai kemasukan setan, apa kemasukan jin, ya tetap salah. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi ini adalah surat An-Nur. Kita kembali ke pembahasan utama kita di sini. Jadi saya kira sudah jelas 37. Mereka adalah orang-orang yang akan merugi. Qul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru. Jadi kita sudah terangkan juga sebelumnya. Lilladzina kafaru di sini adalah Abu Sufyan CS ya. Ini adalah Abu Sufyan CS. Qul lilladzina kafaru, kita sudah lihat di surat di Kementerian Agama tadinya, di sini tidak ada, tapi karena kebetulan ini kan jemaah sekalian, ini Al-Qur'an yang saya pakai ini Al-Quran versi Kerajaan Saudi. Ini adalah versi Kerajaan Saudi ini yang di sini terjemahannya. Nah, kalau yang ini versi Kementerian Agama, ya, versi Kementerian Agama ini. Ya. Jadi disebutkan di sini Abu Sufyan dan kawan-kawannya, masih jelas. Kalau di sini tidak disebutkan lagi nih, coba lihat terjemahannya nih. Ya. Qul lilladzina kafaru. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, yaitu Abu Sufyan tadi. In yang tahu, jika yang tahu mereka berhenti, yughfar lahum. Yughfar ini adalah bentuk pasif ya, bentuk majhul. Artinya dosa-dosa mereka diampuni. Diampuni baginya dosa-dosa mereka, walaupun kata dosa tidak disebutkan di sini. Tapi kata yughfar itu diampuni lahum, bagi mereka. Diampuni bagi mereka dosa-dosa mereka. Maka ada salaf yang telah berlalu. Salaf itu berlalu. Jadi salaf itu yang lalu. Kan jemaah sekalian berbahagia, ada saudara-saudara kita yang menganut mazhab salaf ya, mengikuti ulama-ulama terdahulu. Jadi in yang tahu yughfar lahum maka salafah, apa yang telah berlalu. Tetapi kata Nabi, kalau sudah diampuni terus kemudian yaudu, kembali lagi, kata kembali kan berarti sudah diampuni. Wa in yaudu, tetapi apabila mereka kembali, ya. Jadi wa in yaudu, apabila mereka kembali lagi berulah, faqad madat sunnatul awwalin, maka akan berlaku baginya madat sunnatul awwalin. Berlaku baginya sunnah itu hukum-hukum yang telah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, seperti yang Allah timpakan kepada umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, yaitu kaum Ad, umat Nabi Saleh, kaum Samud, umat Nabi Lut, kaum Sodom dan Gomora, dan seterusnya. Jadi kalau mereka melakukannya, faqad madat sunnatul awwalin. Sungguh telah berlaku sebelumnya sunnah-sunnah atau hukum-hukum orang terdahulu. Kita lihat di surat Al-Maidah ya. Ini juga ada kata-kata yang mirip. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu. Ini berbicara tentang orang Nasrani, tetapi nanti hukumnya sama. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafirlah, tertutuplah hatinya orang-orang qalu yang berkata, innallaha, sungguhnya Allah, tsalitsu tsalasa, salah satu dari yang tiga. Salis itu yang ketiga dari yang tiga, kan berarti salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilah, karena tidak ada Tuhan apapun yang pantas disembah selain daripada Dia. Ilahun wahidun. Allah itu adalah ilah yang satu, yang tunggal. Wa in lam yantahu. Nah, ini ketemu jadi sini. Wa in lam yantahu.
kalau mereka tidak berhenti amma yaqulun, dari apa mereka katakan. Sama tadi di sini, ya. In yantahu, kalau mereka berhenti dari perbuatan mereka mengganggu Nabi, memerangi Nabi, ingat, kalau mereka berhenti, maka yughfar lahum. Jadi ampunan atas dosa kita pun hanya akan diampuni apabila kita berhenti. Ingat, syaratnya berhenti. Jadi kita misalnya minta ampun, tapi tidak berhenti, lakukan lagi kan berarti tidak akan berlaku ayat ini. Karena syaratnya adalah in yantahu, sama tadi di sini. Ya. Sama juga di sini. In lam yantahu, kalau mereka belum berhenti. Amma yaqulun, dari apa yang mereka katakan, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Maka niscaya, lamnya taukid di sini, alladzina kafaru, orang kafir itu la yamassanna, pasti akan ditimpakan kepadanya adzabun alim. Ditimpakan di antara mereka adzabun alim, azab yang pedih. Jadi lam taukid menunjukkan pasti. Jadi kalau mereka tidak berhenti, in lam yantahu, kalau mereka tidak berhenti, amma yaqulun, dari kata-kata atau dari doktrin kredo mereka, yaitu Allah itu salisu salasa, maka la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Allah pasti akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih. Kita lanjut lagi. Jadi akan berlaku, ini sudah ancaman kepada Abu Sufyan, dan ternyata kita lihat, ya, dia Abu Sufyan tidak berhenti. Nanti anaknya Muawiyah kita lihat. Anaknya Muawiyah, Yazid, kita lihat. Ingat, yang menyebabkan perang di membunuh cucu Nabi di Karbala itu adalah Yazid, putra daripada Muawiyah. Bagi yang belum mengetahui, Muawiyah nanti membawa pasukan untuk memerangi Sayyidina Ali di Kufah. Akhirnya perang sangat besar itu Siffin. Perkirakan puluhan ribu orang yang meninggal dunia, orang Muslim meninggal dunia pada saat itu. Sama dengan di Suriah, orang Islam memerangi orang Islam, ribuan orang meninggal dunia. Jadi karakter seperti ini akan hidup sampai sekarang, tetap hidup sampai sekarang. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Ini perintah, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Siapa tadi mereka di sini? Ya, orang yang berkarakter khabisa tadi. Ya. Hum di sini adalah berkarakter khabisa. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi fitnah. Apa artinya fitnah? Yaitu penyebab kekacauan. Kita sudah bahas sebelumnya. Ya. Wattaqu fitnatal ladzi yusibanna alladziina minhum khassa, yang ditimpakan kepada mereka bukan hanya kepada zalamu minhum khassa, yang zalim di antara mereka secara khusus. Ya. Wattaqu fitnatal ladzi la yusibanna alladziina zalamu minhum khassa. Takutlah kepada fitnah yang tidak ditimpakan secara khusus kepada orang zalim di antara mereka. Nah, kalau fitnah ada, akan terjadi terus-menerus perang saudara dan sebagainya. Kita lihat kenapa kira-kira Palestina menderita dari tahun 48 sampai sekarang. Ya sederhana sekali, karena fitnah. Fitnah dia ada di antara kaum muslimin, sehingga mereka tidak bisa bersatu. Ya. Akhirnya di depan mereka dibunuh satu persatu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita saksikan sekarang ini bukan pertama, ini adalah sudah berlangsung sejak tahun 48, sejak Nakbah. Ya. Peristiwa Nakbah. Sejak tahun 48 sampai sekarang, jemaah sekalian. Jadi sudah berapa tahun itu? 48 ke 28 itu kan berarti 80 tahun. Sekarang 24. Jadi sudah 76 tahun berlangsung. Dapat kita bayangkan. Orang Palestina menderita selama 76 tahun. Ya. Jadi waqatilu, makanya perangilah mereka hatta la takuna fitnatun. Sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan supaya din, kehidupan itu semuanya untuk Allah. Maksudnya kehidupan ini adalah adil, kehidupan ini adalah egaliter, karena tidak ada lagi yang lebih unggul daripada yang lain. Tidak ada lagi yang bersikukuh hanya mempertahankan dinastinya yang korup. Ya. Mereka ingin apa? Ad-dinu kulluhu lillah. Semata-mata agama itu untuk Allah saja. Ad-din di sini adalah aturan, hukum. Ya. Jadi seharusnya hukum itu semata-mata untuk Allah. Apa artinya untuk Allah? Untuk kemanusiaan.
Ingat, kalau untuk Allah berarti kemanusiaan. Karena kalau untuk Allah kan berarti tidak ada privilege. Tidak ada orang tertentu, kelompok tertentu, suku tertentu yang mendapatkan privilege. Semuanya dianggap sama. Kita sudah bicara dulu tentang meritokrasi. Ya, bukan berdasarkan plutokrasi, tapi meritokrasi. Ya. Fa'inin tahau, kalau mereka berhenti, jadi tujuannya memerangi mereka bukan untuk membunuh mereka, tapi menghentikan. Jadi kita ulangi bahwa di sini peperangan di sini tujuannya adalah untuk menghentikan mereka. Jadi sini ya. Tujuan mereka untuk berhenti, bukan untuk membunuh. Persis sama dengan polis atau polisi yang memberikan tembakan peringatan kepada pencuri. Untuk apa? Supaya berhenti. Ya, berhenti mencuri, berhenti mengancam orang, berhenti membuat kekacauan. Nah, fa'in tahu, kalau mereka sudah berhenti, fa'inna Allah, sungguhnya Allah, bima ya'maluna basir, terhadap apa yang mereka kerjakan, basir, maha melihat. Ya. Jadi fa'inna Allah bima ya'maluna basir. Kalau mereka sudah berhenti, maka sungguhnya Allah SWT terhadap apa yang mereka, maksudnya kalau mereka sudah berhenti, damai, ceasefire, maka Allah mengetahui apakah mereka masih terus atau tidak. Allah akan mengawasi gerak-gerik mereka. Bima ya'maluna basir. Kita artikan Allah mengawasi, basir kita artikan mengawasi, ya'malun, gerak-gerik mereka. Jadi Allah mengawasi gerak-gerik. Siapa mereka? Ya kita juga, mereka juga. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ini ayatnya mirip surat 2:193. Allah berfirman, waqatiluhum, dan perangilah mereka, hatta sampai la takuna fitnatun, tidak ada lagi fitnah, wa yakuna dinu lillah, dan menjadilah agama itu untuk Allah. Jadi surat Al-Baqarah ini ada, di surat Al-Anfal tadi ada, konteksnya berbeda tetapi isinya sama. Karena intinya apa? Tujuan perang dalam Islam bukan untuk membunuh, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membuarkan, tetapi untuk menghentikan ini. Fa'in tahau, ya. Menghilangkan fitnah. Jadi Islam ini, jemaah sekalian, tidak ada niatan bagi Islam untuk menghancurkan negara-negara. Tidak ada niatan dalam Islam ini untuk menurunkan kepala-kepala negara. Islam tidak pernah berniat untuk menghentikan sistem kerajaan di suatu tempat. Islam tidak pernah berhenti menghentikan sistem kepresidenan di suatu tempat. Islam tidak pernah berusaha untuk menghentikan sistem keperdana menterian di suatu tempat. Sama sekali enggak. Lalu apa yang Allah inginkan atau Al-Quran inginkan? Menghentikan fitnah. Makanya kita lihat di sepanjang, kalau misalnya di Islam, di sepanjang di sepanjang Iran itu bersama dengan Islam versi Ahlul Bait atau Syiah Nabi, Syiah Ali, itu kita lihat tidak ada raja-raja yang diturunkan. Bahkan kita lihat yang punya peran sangat besar di dalam membuat Iran menjadi penganut Syiah Ahlul Bait itu adalah kerajaan Safawi. Ya. Muncul lagi nanti kerajaan Qajar. Makanya ketika kemudian Reza Pahlavi jatuhkan, karena dia menjatuhkan dia sendiri, kata Imam Khomeini. Kenapa? Yang membunuh rakyatnya, bekerja sama dengan Mossad, bekerja sama dengan CIA, membentuk yang namanya Safak. Membunuh orang-orang yang dianggap bertentangan dengan kepentingan raja. Raja lebih memihak kepada Israel, Amerika, Inggris, dan Prancis daripada kepada rakyatnya sendiri. Waktu peringatan hari ulang tahun dinasti kerajaan Persia ke 2500 pada tahun 75 kalau tidak salah, nanti dicek, maka kemudian rakyat tidak menikmatinya, yang diundang orang luar semuanya. Ya. Yang bergembiranya di sana adalah Amerika, Inggris, Prancis. Ya, vendor-vendor semua dari mereka. Rakyat mereka dalam keadaan melarat, miskin. Kekayaan mereka diangkut ke Eropa, diangkut ke Amerika. Ya marahlah rakyatnya. Jadi kata yang ini bukan kami menjatuhkannya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Syiah itu berbahaya nanti kerajaan runtuh, ini jelas salah. Islam itu berbahaya karena nanti sistem komunisme akan runtuh. Tidak. Yang dilakukannya adalah menghilangkan fitnah. La takuna fitnatun
wa yakunu dinu lillah, supaya hukum itu untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan kemanusiaan, manusia dan kemanusiaan. Itulah ad-dinu lillah. Nah, walaupun ada perintah perang, tapi fa in intahau, kalau mereka berhenti, fala udwana illa ala zalimin, maka tidak boleh lagi ada permusuhan. Coba kita lihat. Kalau berhenti ya tidak boleh ada permusuhan. Kenapa? Karena ini dilakukan bukan untuk membunuh, tetapi untuk menghentikan permusuhan. Ya, jadi permusuhan, karena permusuhan itu adalah pekerjaan setan. Fa in intahau fala udwana illa ala zalimin. Perbuatan permusuhan itu adalah perbuatan setan. Tadi kita ada di sini ayat surat Al-Maidah. Mana tadi ini? Ayat 100. Ini kalau kita ke atas ini ayat 90-nya, ya kita akan ketemu dengan 91, kita akan ketemu dengan perbuatan setan ini. Innama yuridu syaitan, hanya saja yang diinginkan syaitan itu adalah an yuqi'a, menimbulkan bainakum, di antara kalian, al adawah, perpecahan, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian di antara kita. Jadi sebab itulah perbuatan permusuhan, kebencian adalah salah, adalah perbuatan syaitan. Kalau agama menimbulkan permusuhan dan kebencian, berarti statusnya sama dengan khamar, minuman keras, sama dengan judi, maisir. Ya. Karena judi dan maisir dilarang, motifnya ataukah ilatnya, tujuannya adalah bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi kalau agama menimbulkan permusuhan dan kebencian, berarti agama menjadi semacam khamar dan maisir, judi. Seperti itu. Jadi oleh sebab itulah Islam ini datang untuk merajut persatuan dengan siapapun juga, antar suku-suku manapun juga, antar keyakinan apapun juga, antar agama manapun juga. Itulah Islam. Islam datang bukan untuk membunuh agama yang berbeda dengan dirinya. Islam datang bukan untuk meruntuhkan negara-negara yang tidak mayoritas pada dirinya. Islam datang untuk menciptakan kedamaian. Itulah sebabnya tiangnya agama Islam adalah salat, dan salat itu ditutup dengan salam. Salam itu artinya peace, damai. Ya. Damai. Makanya kalau kita mengatakan salam kepada Rasul, kan kita mengatakan peace be upon him. Ya. Damai atasnya, karena salam kepada Nabi itu adalah peace. Jadi assalamualaikum itu adalah peace kepada semua orang. Peace kepada orang yang negaranya bersistem monarki absolut, peace kepada orang yang negaranya bersistem monarki konstitusional, peace kepada orang yang negaranya berbentuk republik, peace kepada orang yang negaranya berbentuk republik kerakyatan seperti Tiongkok. Pokoknya kepada siapapun. Ya. Karena intinya adalah bagaimana menghilangkan permusuhan dan kebencian, karena ini adalah pekerjaan syaitan. Ya. Jadi kita kembali tadi ke sini. Ya. Jadi kita harus menghilangkan permusuhan, karena itu adalah perbuatan syaitan. Agama datang hanya untuk menghentikan ini. Kita lanjut lagi. Wa in tawallau, tetapi kalau mereka berpaling, jadi tujuannya tadi menghentikan permusuhan. Tetapi kalau mereka berpaling, wa in tawallau, kalau mereka berpaling, in tawallau, kalau mereka berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, catatlah, annallah, sesungguhnya Allah adalah maulakum. Jadi bagi kita, bagi Nabi Muhammad pada saat itu, kalau Abu Sufyan CS berpaling, ya, atau sekarang juga kalau ada orang berpaling daripada kebenaran, ya ketahuilah bahwa kebergantungan kita itu bukan kepada mereka, bukan kepada benda-benda, tapi annallaha maulakum. Sungguhnya Allah lah yang merupakan maula kalian. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Melawan Israel dengan segala kekuatan dan dukungan Baratnya yang begitu besar, dan Barat adalah merupakan pusat peradaban dunia,
Ya, kalau secara kuantitatif dalam pengertian orang dan finansial kita tidak mampu. Tapi apa yang menyebabkan semangat harus tetap menyala? Yaitu annallaha maulakum. Karena Allah lah pelindung kalian. Allah lah maula kalian. Makanya kalau ada wiridan-wiridan biasanya kita baca sampai ataukah diantaranya akhir surat Al-Baqarah. Karena di akhir surat Al-Baqarah itu ada pernyataan kita mengatakan wa anta maulana. Ya. Anta maulana, kita hanya bisa berdoa Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ya. Fansurna alal qaumil kafirin ya. Jadi fa in tawallaw fa'lam anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Allah yang kita jadikan sebagai maula, maka itulah sebaik-baik maula dan dia jugalah sebaik-baik penolong. Dia adalah ni'mal maula, dia juga adalah ni'man nasir. Nikmah bisa diartikan senikmat-nikmat atau sebaik-baiknya maula dan sebaik-baiknya nasir, penolong. Jadi siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan dia? Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini sama dengan mirip dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah bagian terakhir. Ini 129-nya kan mengatakan begini ya. Kita lihat. Ya, ini adalah 128-nya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Maksudnya dari manusia seperti kita. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun, terasa berat alaihi baginya. Ma'anittum, apa yang menjadi penderitaan kita manusia. Harisun alaikum, dia sangat ingin agar kita semuanya, kalian semuanya keluar dari penderitaan. Penderitaan maksudnya di sini apa? Ketidakadilan, kezaliman. Bil mu'minina rauf rahim. Baru Nabi adalah terhadap semua mukmin penyantun dan penyayang. Bil mu'minina rauf rahim. Ada orang sekarang terhadap sesama mukmin dia kasar luar biasa, seperti yang terjadi di Aleppo sekarang. Ya, dia tahu yang namanya Suriah kan dari dulu Islam sampai sekarang. Tapi mereka memeranginya. Dan mereka tidak berani masuk ke Israel. Kenapa? Karena Israel adalah majikan mereka. Kita sangat salut kepada Tahrir Asyam itu kalau mereka masuk ke Israel melalui Mesir misalnya. Ya. Tapi sayang seribu saya itu melalui Yordania. Tapi sayang seribu saya mereka justru menghancurkan wilayah orang Islam sendiri. Membunuh di antara orang Islam. Padahal orang Islam itu Nabi ciri-cirinya ada bil mu'minina raufur rahim. Nah, inilah jemaah sekalian saudara pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita camkan baik-baik di sini bahwa kita tidak punya kepentingan apapun, kita hanya menyampaikan karena kita menganut ayat ini. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Hanya Allah maula kita. Ini dan dalam Al-Quran itu berkali-kali muncul seperti ini. Contohnya tadi surat At-Taubah tadi 128, 129 ya tadi. 128 baru ayat 129-nya. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqul, maka katakanlah hasbi Allah, cukup Allah lah bagiku. Hasbi, cukuplah bagiku Allah. Apa sebabnya? La ilaha illa, karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya selain dia. Tidak ada ilah selain huwa dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wahuwa, dan dialah Rabbul Arsyil Azim, dialah Tuhannya arasy yang agung. Jadi ini sama fa'in tawallaw faqul hasbi Allah. Ya, di ayat lain dikatakan fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim musaitir illa man tawalla wa kafara. Bagaimana mereka yang berpaling dan ingkar? Itu urusannya Allah. Sama dengan ini. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu adalah ni'mal maula dan Allah itu adalah ni'man nasir. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, terutama dengan Al-Fakir yang masih sangat-sangat buruk ini, yang masih berkarakter buruk ini.
Semoga dengan ayat-ayat ini juga bisa memperbaiki kita dan terutama al-fakir. Maka kalau benar dari Allah SWT, kalau ada buruknya, salahnya, adalah kekurangan dari al-fakir sendiri, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Di chat ada barangkali ya? Tidak ada, Ustaz. Baik, kalau tidak ada lagi, Mas sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih, Ceng Ayu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Afwan. Ya, sama-sama Galuh. Syukran Ustaz Lee. Afwan, Pak Zamal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zamal. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu, ya. Assalamualaikum. Oh iya, Bu Ayu juga. Iya, sama-sama Bu. Semoga Bu Anita sehat selalu. Terima kasih Bu Ayu, Pak Ustadz. Terima kasih. Amin. Salam, Pak Sinta. Ustaz juga, Bu Ayu Assalamualaikum. sehat. Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Amin. Bu Anita kapan mau merapat tuh katanya? Tunggu sembuh. Tunggu sembuh Oh. ya. Ini masih sakit. Oh, oke. Nanti Itu kena debu kena debu pembangunan di IKN. Soalnya dia jagain IKN. Iya. Ini kuncen Awan hujan. IKN. Iya, betul. Makanya jadi batuk deh, sakit deh. Iya, batuk pilek. Bu Ayu. Insya Allah kalau sembuh nanti ya. Bu Ayu. Iya. Wes lah, Ditunggu. kita tunggu ya. Oke. Siap. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bapak Ibu saya. Waalaikumsalam Pamit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ustaz. Tuan Haji. Semoga typing tidak banjir seperti Ipo dan Kelantan. Amin. Alhamdulillah Ustaz. Ana semua di typing